Selamat sore bagi kita. Kita bertemu kembali pada mata kuliah filsafat timur untuk kelas 2C atau tingkat 2C STT bisa Medan. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema menuju filsafat Indonesia. Nah, jadi pengantar menuju filsafat Indonesia ini akan membuka cara berpikir kita melihat posisi filsafat Indonesia dalam kancah berfilsafatan, baik di filsafat barat dan filsafat timur. Selamat sore bagi kita semua. Pak. Kita sabar dulu menunggu teman-teman kita bergabung ya. Selamat sore, Pak. Kalau suka Silakan komite untuk memimpin doa atau memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Silakan. Iya, untuk memulai perkuliahan kita dimulai dipimpin dengan doa oleh saudari Inyo Sahuat Tarigan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada hari ini yang telah memberkati kami. Bapa, kami akan memulai perkuliahan kami, Tuhan yang memberkati kami, berkati pikiran kami dan jiwa kami agar kami bisa fokus dan serius dalam mengikuti pelajaran filsafat timur ini Bapa. Tuhan juga yang memberkati Bapak dosen kami agar apa yang diajarkan kepada kami dapat kami mengerti. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih atas doanya. Kita akan masuk pada pembahasan kita hari ini. Tapi karena waktunya belum pas pukul 16.10, kita akan tetap menunggu teman-teman kita dulu bergabung ya. Karena kita di kelas ini ada 29 orang, sementara yang hadir sekarang masih 26 orang, berarti ada 3 orang lagi ya, yang masih menunggu. Oh, ini sudah ada masuk 3 orang. Kita sudah masuk semua ya. Ini ada. Pak, maaf Pak, suara Bapak kecil Pak, nggak kedengaran Pak, kurang kedengaran. Oke, apakah masih tidak kedengaran? Ini sudah saya fullkan semua volumenya. Ini sudah saya setting. Volumenya sudah penuh ini. Audionya sudah penuh. Ya, ini sudah penuh. Tes 1, 2, tes. Apakah sudah kedengaran semua? Sudah, Pak. Ini Sudah, Pak. Sudah full. Sudah full ya. Oke. Kita sudah hadir semua ya. Ini sudah hadir semua ini. Oh, belum. Masih ada, kita ada 29 orang. Seharusnya harus hadir di ruangan ini 30 orang. Berarti 2 orang lagi yang belum hadir. Kita sabarlah menunggu karena kita akan segera mulai pukul 16:10. Dan kemudian sambil menunggu teman-teman kita, mohon doa nanti untuk kakak abang kelas kalian yang akan mengikuti ujian meja hijau pada tanggal 17-18 September yang akan datang, sehingga proses ujian berjalan dengan baik dan mereka boleh
mengakhiri dengan kelulusan yang baik juga. Itu pengumumannya, sehingga nanti pada hari Jumat, kalau misalnya nanti ada kuliah-kuliah hari Jumat, ya itu berarti nanti para dosen akan mengatur waktu lagi untuk pertemuan pengganti perkuliahan. Gitu ya, jadi karena pertemuan hari Jumat ini mulai Jumat Sabtu kami akan menguji teman-teman kalian, abang-abang kalian yang akan segera menyelesaikan studinya di kampus kita. Nah, kalau misalnya seperti Bapak dosen atau dosen nanti yang akan mengajar pada saat itu mulai dari jam 8 pagi sampai sore, itu berarti dia tidak bisa mengajar karena proses ujian telah dimulai sejak pagi. Itu. Jadi kalau kalian pun nanti masuk pada hari Jumat, maka kemungkinan besar kalian pun tidak akan masuk pada saat itu. Nah itu ya, ini hanya pengumuman dari rencana program akademik ya. Saya memang mengajar untuk Pak pada hari Jumat ini 2 kelas itu. Berarti nanti kami akan mencari pengganti. Oke. Nah, ini hanya masuk 1 orang lagi. Itu yang pertama pengumumannya. Lalu 2 minggu yang akan datang kita sudah masuk pada laporan baca. Saya akan kirimkan laporan bacanya nanti dan silabusnya, bahan-bahannya atau materi-materinya akan saya kirim. Itu yang akan, karena buku-buku tentang filsafat Indonesia ini sangatlah minim. Karenanya saya coba mencari buku-buku atau e-book dari internet. Itulah yang akan kalian baca nantinya supaya bisa dilaporkan dengan baik sesuai dengan silabus kita. Nanti pada pertemuan kali ini tidak perlu lagi kita merekam, tidak perlu merekam baru dimasukkan ke YouTube, karena kita sudah bisa kuliah secara dari melalui virtual Gemini. Jadi setiap orang nanti akan menyampaikan laporannya di virtual Gemini ini, dia akan share screen sehingga kita mendengar bagaimana dia akan menyampaikan hasil laporan bacaannya. Jadi tugas laporan bacaan itu sebenarnya ialah memampukan seseorang kita memahami teks dengan baik, lalu memberikan informasi itu kepada kita. Artinya kalianlah menjadi pengampu topik itu. Artinya kalian berlatih menjadi pengajar. Jadi tolonglah kuasai apa yang akan kalian sampaikan. Jadi tidak hanya secara membaca teks, tapi kalian benar-benar menyampaikannya secara langsung dari pemahaman kalian atas bacaan yang kalian sampaikan, baca itu. Jadi itu yang pertama, supaya kalian bisa melatih diri untuk menyampaikan ide-ide yang terkandung dalam bacaan itu. Gitu ya. Oke. Ini karena waktu sudah pas, kita mulailah, bahwa hari ini kita akan membahas topik pengantar filsafat ya menuju filsafat Indonesia. Pengantar menuju filsafat Indonesia. Ini menarik untuk kita bahas. Seperti apa yang saya janjikan minggu yang lalu, bahwa kita hari ini akan membahas posisi filsafat Indonesia itu. Di mana posisinya sebenarnya? Apakah kita ini cenderung atau memihak ke barat atau memihak ke timur? Atau mengapa filsafat Indonesia ini tidak dikenal orang? Mengapa? Ini kan pertanyaan yang perlu kita jawab. Ini saya menemukan sebuah tulisan daripada Ferry Hidayat. Itu akan menolong kita nanti untuk melihat posisi daripada filsafat Indonesia ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan absen dulu kita semua.
siapa yang sudah hadir sampai detik ini ya. Dan setelah itu nanti saya tidak akan mengizinkan lagi masuk mereka yang sudah terlambat. Nah, yang sudah masuk hari ini ialah Sonia, Albert, Haryanja, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi, Erni, Gumilir, Hutur. Ini siapa ini? Si Veronica baru masuk. Hutur, Nicholas, Tasya, Yosua, ini Yosua, Julian Lee, Julianto, Lorenza, Mona, Norika, Richard, Rido, Ririn, Reynaldi, Tabita, Valentina, Juliet, Yunus, Veronica. Ini mau masuk lagi si Ernie. Oke, jadi kita hadir, tambah si Ernie ini sedang masuk, kita yang hadir saat ini 27 orang. Jadi ada satu orang yang absen ya, dua orang yang absen. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi topik kita hari ini pengantar menuju filsafat Indonesia. Saya ulangi bahwa topik ini akan melihat bagaimana posisi filsafat Indonesia dalam perfilsafatan di dunia ini. Nah, Ferry Hidayat mencoba memberikan pemahaman bagi kita apa itu filsafat Indonesia. Ya. Nah, kalau kita coba mencari kata filsafat Indonesia di dalam ensiklopedia, maka kita akan sulit menemukannya. Itu menurut Ferry Hidayat. Bahkan dia mengatakan mustahil menemukan definisi filsafat Indonesia itu. Mustahil. Nah, mengapa? Karena tidak ada orang yang menulis tentang filsafat Indonesia. Misalnya diambil contoh, ketika kita membaca buku The Encyclopedia of Philosophy yang dikarang oleh Paul Edwards, itu dia tulis 8 jilid, dan di dalam 8 jilid buku Encyclopedia of Philosophy itu terdapat 1.500 artikel yang ditulis oleh 500 orang dari seluruh filsuf dunia ini. Ternyata tak satu pun artikel yang mengenai filsafat Indonesia. Ya, tidak ada orang yang menulis tentang filsafat Indonesia. Itu sebab minggu yang lalu saya katakan ketika kita bicara filsafat Timur, yang selalu dikenal orang ialah filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Jepang. Filsafat Indonesia tidak ada. Padahal kita terdiri dari 587 suku bahasa, suku, dan budaya. Itu berarti kita punya peluang 587 filsafat di Indonesia. Tapi ternyata kita tak satu pun orang yang menulis filsafat Indonesia di Encyclopedia of Philosophy. Nah, tidak hanya di satu buku itu saja. Ferry Hidayat juga mencari buku yang lain. Maka dia mencari buku Elmo Naumann dalam buku Dictionary of Asian Philosophy. Di sana tidak menemukan ada penulis Indonesia yang berbicara soal filsafat Indonesia. Yang ada di buku itu nanti akan kita temukan ialah filsafat dari orang Persia, India, Cina, Palestina, Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Syria, dan Libanon. Indonesia nggak ada. Nah, ini yang menyedihkan hati ketika kita berbicara filsafat Indonesia itu sendiri. Di Ensiklopedia Filosofi Dunia
Tidak ada. Nah, karena itu Ferry mengatakan kalau dalam filsafat yang dikarang oleh Paul Edward dan Elmo Naumann saja tidak ada orang yang menulis tentang filsafat Indonesia, maka jangan berharap pula kita akan menemukan filsafat Indonesia di Ensiklopedia Britannica dan Carta Ensiklopedia. Itu sesuatu yang tidak mungkin lagi. Nah, Ferry Hidayat tidak berhenti pada melihat ensiklopedia. Dia mencoba menggooglingnya filsafat Indonesia. Tapi dia putus asa. Putus asa karena apa? Karena tidak ada menemukan artikel-artikel yang berjudul filsafat Indonesia. Lalu apakah dia berhenti sampai di googling? Tidak, dia coba lagi pergi ke perpustakaan nasional. Dan ternyata ketika dia pergi ke perpustakaan nasional, dia hanya menemukan 42 judul buku dalam katalog filsafat Indonesia. 42 buku. Miris sekali hatinya. Sementara ketika dia membaca filsafat Timur dan Barat, dia memiliki ratusan judul buku yang membahas filsafat Barat dan Timur. Tapi filsafat Indonesia di perpustakaan nasional, ini nasional, dia hanya menemukan hanya 42 judul buku. Ini yang membuat dia sangat miris. Bahkan yang paling miris dalam hati Ferry Hidayat ialah ketika dia membaca hasil wawancara Gatra dengan filsuf Mesir berkaliber internasional, yaitu Hasan Hanafi. Dia membaca komentar Hasan Hanafi kepada orang Indonesia. Dia mengatakan begini, kalian, maksudnya ini orang Indonesia. Orang Indonesia bilang tentang pengaruh Muhammad Abduh, Afghani, Rashid Ridho, Hasan Al-Banna, atau Sayyid Qutb. Tetapi mana pemikiran Indonesia? Jadi orang Indonesia ini hanya menyebut pemikiran-pemikiran orang-orang Arab. Bahkan dia setarakan Indonesia dengan orang-orang Turki. Orang-orang Turki juga sama seperti itu. Seperti yang terjadi di Turki, mereka hanya menyebut nama pengaruh Abduh, Afghani, dan lain. Lalu Hasan itu menanyakan kepada orang Indonesia, di mana pemikir Indonesia? Di mana filsuf Indonesia? Kok tidak ada menulis di Encyclopedia of Philosophy? Nah, ini akhirnya itulah yang membuat Paul Hidayat sangat tergerak hatinya untuk menulis filsafat Indonesia ini. Dia mengkaji tentang filsafat Indonesia. Nah, menurut Ferry Hidayat, dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu masih amat baru. Karena tidak ada orang yang menulisnya. Nah, artinya kita belum terkenal secara internasional. Karena tidak ada orang yang menulis internasional. Encyclopedia of Philosophy atau Britannica atau Carta Encyclopedia. Tetapi dalam kajiannya ternyata dia menemukan ada setidaknya 5 orang yang sudah berusaha menulis filsafat Indonesia. Misalnya dia menjumpai tulisan-tulisan daripada Sunoto, Pramono, Nasrun, S.A. Kodi, Jacob Sumarjo. 5 orang ini dia temukan yang menulis filsafat Indonesia. Kita ambil contoh M. Nasrun adalah orang yang pertama yang memelopori kajian filsafat Indonesia pada dekade 60-an. Nah, dalam buku yang dia simpan dalam buku Perpustakaan Nasional, Nasrun menyatakan bahwa
filsafat Indonesia berbeda dengan filsafat Barat. Filsafat Indonesia itu berbeda dengan filsafat Barat. Itu menurut dia. Bahkan posisi filsafat Indonesia itu menurut Nasrun tidak Barat, tidak Timur. Jadi dia lebih netral. Filsafat Indonesia itu tidak Barat dan tidak Timur. Dia membuktikan kenetralitasan filsafat Indonesia itu dari filosofi Indonesia tentang mufakat, pantun-pantunnya, Pancasila, hikmatnya, hukum adatnya, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Nah, di situ dia melihat bahwa filsafat Indonesia itu kita bukan condong ke barat atau tidak condong ke timur, tapi kita memiliki filsafat yang netral, itu filsafat Indonesia. Nah, ini yang menarik kita kaji dari tulisan Ferry Hidayat ini yang mengulas tentang bagaimana filsafat Indonesia itu. Nah, kemudian pemikiran Sunoto dia lebih fokus pada filsafat kejawaan. Dia lebih memfokuskan diri pada pembahasan filsafat Jawa. Nah, kemudian filsafat Sunoto itu walaupun dia hanya fokus kepada filsafat Jawa, tetapi kalau R. Pramono dia lebih mengembangkan filsafat itu tidak hanya berada pada filsafat Jawa, tapi dia juga menelusuri filsafat Batak, Minangkabau, Bugis. Nah, tadi kalau Sunoto itu hanya filsafat Jawa yang dia dalami, Pramono sudah mengembangkan pembahasan tentang filsafat Minangkabau, Batak, dan Bugis. Bahkan jauh lebih dalam lagi, Jakob Sumarjo. Dia menulis dalam buku Arkeologi Budaya Indonesia, membahas tentang sejarah, ringkasan sejarah kerohanian Indonesia, yang secara kronologis memaparkan filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno, hingga era Madya. Itu Jakob Sumarjo. Sebagai seorang yang ahli dalam hermeneutika, dia mencoba mengkaji bahkan melihat filsafat Indonesia itu dari makna budaya material. Budaya material itu yang dia lihat ialah lukisan-lukisannya, alat musiknya, pakaiannya, tari-tariannya, dan lain-lain. Dan juga dia menelisik filsafat Indonesia itu dari budaya intelektualnya. Budaya intelektualnya itu kan terlihat dari narasi-narasi yang terlihat dalam cerita rakyatnya, atau cerita lisan, legenda, pantun, dan teks-teks kuno dalam setiap daerah itu. Dari situ dia akan tahu nanti bagaimana filsafat-filsafat kedaerahan itu menjadi sebuah filsafat keindonesiaan. Ini yang menurut Jakob Sumarjo yang menjadi warisan filosofi agung masyarakat Indonesia. Nah, selain menulis arkeologi budaya Indonesia, Jakob Sumarjo itu juga menulis mencari sukma Indonesia, di mana dia sudah menyinggung filsafat Indonesia modern yang secara radikal berbeda ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari filsafat Indonesia lama. Ini sudah berbeda kutub dari filsafat Indonesia lama dengan filsafat Indonesia modern. Nah, kalian memahami kan istilah ini kan, yang tiga ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Kalian sudah bahas ini di filsafat barat dulu? Apakah ini sudah kalian bahas dulu di filsafat barat? Atau belum? Seingat saya Pak, masih ontologi Pak yang kalian bahas di filsafat barat Pak. Belum sampai kepada epistemologi dan aksiologi? Belum Pak. Oke. Nah, dari setiap kita membahas filsafat, ketiga hal ini adalah kesatuan ya, satu kesatuan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu adalah sebuah kajian filsafat yang mencari kebenaran. Ortodoksi ya. Ortodoksi itu kan kebenaran. Ontologi ilmu yang mencari kebenaran. Jadi filsafat itu selalu mencari kebenaran. Kebenaran itu mereka dapatkan di dunia nyata ini. Melalui itu tadi, bukti-bukti budaya material atau budaya intelektual. Budaya material misalnya lukisan, alat musik, pakaian, tarian. Budaya intelektualnya cerita rakyatnya, pantun, legenda, dan teks-teks kuno. Digali mencari kebenaran. Nah, sementara epistemologi itu kan soal terminologi. Bahasa filsafat. Bahasa filsafat itu kan banyak sekali. Jadi bahasa filsafat di Batak pasti berbeda dengan bahasa filsafat di Timur. Itu epistemologi. Jadi kita bicara dari segi kata, makna kata. Itu epistemologi. Jadi akan membahas nanti istilah-istilah. Ya, itu yang akan dibahas dalam epistemologi. Sementara aksiologi itu kan membahas soal tindak lanjut, tindakan nyata dalam berfilsafat. Di filsafat itu juga harus dibumikan menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah karya. Jadi legenda-legenda itu kan sebuah aksiologi, cerita-cerita rakyat yang menjadi bahan pengajaran dalam budaya-budaya tertentu. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar aksiologi, filsafat akan bertemu dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah gitu ya. Nah menurut Ferry Hidayat, setelah menelusuri pemikiran-pemikiran filsuf Indonesia tadi, mulai dari Nasrun, kemudian Sutojo, baru nanti Pramono, Sunoto, Pramono, baru Jacob Sumarjo, maka dia mengatakan semua perintis filsafat Indonesia tadi, itu tadi yang saya sebut di atas, mendefinisikan filsafat Indonesia secara berbeda-beda. Perintis-perintis para filsafat Indonesia tadi itu mendefinisikan filsafat Indonesia secara berbeda-beda. Misalnya contoh, M. Nasrun mendefinisikan filsafat Indonesia sebagai sekumpulan ajaran-ajaran filosofis, sekumpulan pelajaran-pelajaran filosofis yang asli Indonesia, yang tidak pernah dimiliki oleh filsafat manapun. Nasrun berkata begini, pandangan hidup Indonesia, pandangan hidup itu kan falsafah Indonesia ya, filsafat Indonesia. Itu saya katakan dulu, apa itu filsafat Indonesia? Filsafat Indonesia itu adalah pandangan hidup. Pandangan hidup adalah berlainan betul. Nah, dia mengatakan berlainan betul dari pandangan hidup Yunani dan pandangan hidup Barat dan Timur yang bersumberkan pada pandangan hidup Yunani itu. Jadi menurut Nasrun bahwa filsafat Indonesia itu berbeda betul dari pandangan filsafat Timur dan Barat. Nah itu menurut Nasrun. Nah sementara Sunoto dan Pramono mengatakan filsafat Indonesia itu sebagai kekayaan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam budaya sendiri. Jadi kekayaan budaya Indonesia yang terkandung di dalam budaya itu sendiri. Atau dalam ungkapan Pramono, filsafat Indonesia berarti pemikiran-pemikiran yang tersimpul dalam adat istiadat. Jadi dalam adat istiadat itulah sebenarnya ada filsafat Indonesia. Nah itu pemikiran daripada
Pramono dan Sunoto. Sementara itu Jacob Sumarjo mendefinisikan bahwa filsafat Indonesia secara amat gamblang dan lugas. Bahwa filsafat Indonesia itu adalah filsafat etnik Indonesia. Filsafat etnik Indonesia. Apa itu filsafat etnik Indonesia? Pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Itulah disebut filsafat etnik. Maka nanti adalah lahir filsafat etnik Jawa. Ada filsafat etnik Batak. Ada filsafat etnik Sunda misalnya. Nah, Ferry Hidayat mengatakan semua pelopor tadi tampaknya mencapai kata sepakat bahwa definisi filsafat Indonesia itu adalah segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Di segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia, itulah yang disebut dengan filsafat Indonesia. Jadi sudah mulai memahami ya apa itu filsafat Indonesia, sudah mulai masuk ya, itulah filsafat Indonesia menurut Ferry Hidayat tadi. Nah, kalau kita sudah mengerti nanti itu, maka Ferry Hidayat mengatakan pengertian filsafat Indonesia yang lama itu berarti yang tradisional, pun itu harus mengalami perubahan-perubahan. Karena filsafat itu sendiri tidak pernah statis, tetapi filsafat itu dinamis. Mengapa dinamis? Dia bertemu dengan filsafat-filsafat lain. Dia bertemu dengan filsafat barat, dia bertemu dengan filsafat timur, maka dia akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya pertemuan itulah, maka Ferry Hidayat menganggap perlu definisi baru dari filsafat Indonesia. Agar filsafat Indonesia tidak seperti dalam kata dalam tempurung. Tetapi filsafat Indonesia itu harus mengalami percampuran asimilasi atau interkulturasi dengan intelektual asing. Itulah filsafat Indonesia. Sehingga dia katakan filsafat Indonesia itu tidak kebal terhadap pengaruh intelektual asing. Tetapi filsafat Indonesia itu akan mengalami perjumpaan dengan filsafat asing, dan ketika terjadi pertemuan dengan filsafat asing itu, maka definisi filsafat Indonesia akan mengalami pembaruan. Nah, diambil contoh filsafat-filsafat yang mengalami pembaruan di negara-negara lain. Nah, misalnya bagaimana filsafat Islam ketika bertemu dengan filsafat Arab atau filsafat Timur atau filsafat Barat, itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, diambil contoh begini. Ini contohnya. Bertrand Russell dalam bukunya History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day, menyebutkan bahwa pengaruh filsafat Islam terhadap filsafat Barat itu sangat memengaruhi. Ketika filsafat Barat memasuki filsafat Islam, maka terjadi sebuah perkembangan yang signifikan. Russell mengatakan begini, kalau kita baca nanti perkataan daripada Russell ini, ya, dia mengatakan begini, between ancient and modern European civilization, the dark ages intervened. The Muhammadan and the Byzantine
while lacking the intellectual energy required for innovation, preserve the apparatus of civilization, education, book, and learn leisure. Jadi di antara kedua, baik Eropa, kemasyarakatan atau peradaban Eropa dan Timur itu, mulai dari masa zaman kegelapan, itu mengalami intervensi, perubahan. Nah, masa Muhammad dan Bizantium yang kurang dari intelektual yang inovasi yang intelektual, inovasi yang mengalami pembaruannya, sehingga terjadilah perubahan kemasyarakatan, perubahan pendidikan, perubahan buku-buku, perubahan hal-hal lain. Bahkan dia katakan, both stimulate West when it emerged from barbarism, the Muhammadan chief in the 13th century, the Byzantine chief in the 15th. Artinya, kedua budaya itu ya, budaya barat atau filsafat barat dan filsafat timur, ada perubahan dari barbarisme dan mengalami perubahan kepada sistem yang baru. Bahkan pada masa Muhammad pada abad ke-13 itu ya, dan pada abad ke-15 di Bizantium, itu mengalami stimulus. In each case, the stimulus produce new thought better than any produced by transmitter. Jadi memproduksi stimulus yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bahkan bisa melahirkan apa? Skolastisisme. Bahkan di sisi lain lahirlah Renaissance. Nah, ini pertemuan filsafat timur dan barat mengalami perubahan, meninggalkan masa kegelapan dan menumbuhkan masa Renaissance atau skolastisisme. Itu di filsafat Islam. Nah, sekarang kita lihat misalnya di filsafat lain. Ketika contoh ini ya di Jepang, ketika Masaki Kosaka dalam artikelnya The Intellectual Background of Modern Japanese Thought, dia menuliskan bahwa ketika filsafat Jepang itu bertemu dengan filsafat luar atau filsafat barat, maka terjadi restorasi dalam pola tatanan kehidupan Jepang. When Japan began dealing with the foreign nation, she admitted a host of Western influences. Saat Jepang itu mulai membangun hubungannya dengan bangsa-bangsa asing, orang Jepang itu telah dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. At the time, this sprang slowly from modern Europe and America, but it was inevitable that the attention of the Japanese would eventually be caught by the glories of the Renaissance and ancient Greek civilization, and more important that they would encounter Christianity. Artinya dengan perjumpaan kebudayaan Jepang dan kebudayaan Eropa itu, maka akan melahirkan kebangkitan Renaissance dan masyarakat Yunani. Bahkan katanya, yang lebih penting, they would encounter Christianity. Mereka dapat meng-counter orang-orang Kristen, kekristenan. Nah, ini ketika filsafat Jepang itu mengalami perjumpaan dengan filsafat Barat. Nah, tidak hanya itu, di Cina misalnya Huang Zhongji dalam artikelnya The Great Triangle of Chinese Philosophical Academy and Modernization of China, dia mengatakan bahwa ketika filsafat Marxisme itu masuk ke filsafat Cina, maka terjadilah perubahan masa keemasan atau segitiga emas.
di Cina. Dia mengatakan Marxist philosophy, Western philosophy, and Chinese tradition philosophy are three independent and yet interlinked philosophical trend in the 20th century Chinese academic and cultural world. I refer to this as Great Triangle. Saya menyebut ini semua pertemuan tiga sudut itu ya, filsafat Cina, filsafat Barat itu menjadi sebuah segitiga emas. Jadi Marxis, filsafat Barat, filsafat Cina bertemu menjadi disebut dia segitiga emas. Nah, lalu dia jelaskan bagaimana perkembangan filsafat Cina itu, mulai dari perang opiumnya tahun 1840, lalu revolusi tahun 1919, lalu muncullah pada abad ke-20, akhirnya lahirlah the Great Triangle di dalam filosofi Cina. Nah, bahkan dia mengatakan they made Marxism an ideological weapon against feudalism and imperialism, leading thereby to the founding of the new China. Jadi mereka menggunakan ideologi Marxisme sebagai senjata ideologi Cina menjadi sebuah revolusionis praktis, dan mereka membuat Marxisme itu ya menjadi melawan feodalisme dan imperialisme, sehingga itulah yang memimpin Cina menemukan Cina baru. Nah, inilah hebatnya perjumpaan filsafat itu. Nah, ini dijelaskan oleh Ferry Hidayat. Perjumpaan filsafat Timur dan filsafat Islam, perjumpaan filsafat Barat dengan filsafat Jepang, perjumpaan filsafat Barat dengan filsafat Cina mengalami sebuah perubahan. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, ini diteliti oleh Ferry Hidayat. Dia melihat bahwa di Indonesia itu ada gerakan anti tradisi. Nah, ini yang dia lihat. Ada semangat anti tradisi. Itu dalam tulisan Sultan Takdir Muda dengan Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal dengan polemik kebudayaan. Di mana Sultan Takdir berpendapat bahwa tradisi Indonesia lama, termasuk itu budaya, peradaban, seni, dan filsafatnya sebagai suatu paket, harus dibuang jauh-jauh ke belakang. Dan sebagai gantinya ialah tradisi dunia modern, yaitu budaya progresif. Nah, kita anti budaya, anti tradisi. Sementara tadi di Cina, di Jepang, Islam itu mereka bukan anti tradisi itu, tapi mereka mempertemukan sehingga nanti lahirlah sebuah peradaban baru, filsafat baru. Ini mereka membuang. Nah, ini yang sangat mengecewakan. Lalu akhirnya nanti muncullah motif-motif anti tradisi. Bahkan itu semakin menguat pada kelompok angkatan 45. Mereka sangat menolak tradisi-tradisi. Nah, setelah itu muncullah westernisasi, modernisasi di Indonesia. Tetapi setelah muncul modernisasi dan westernisasi di Indonesia, maka mulailah itu menghancurkan sukuisme. Mulailah ada feodalisme pra kemerdekaan. Bahkan itu menjadi sebuah ketakutan baru. Dan akhirnya pada saat modernisasi mulai mengetam hasil setelah 2 abad berjalan, yang puncaknya pada Orde Baru, maka orang mulai kembali ke tradisi.
Jadi mulailah orang kembali ke tradisi setelah memuncak ini modernisasi pada zamannya Orde Baru Soeharto dulu. Maka mereka ingin kembali bernostalgia ya untuk menginterupsi ulang atau menginterpretasi ulang, cipta ulang, daur ulang, reka ulang, pemaknaan ulang soal tradisi itu. Sehingga mereka meyakini penyakit-penyakit modernitas, obatnya itu justru terdapat dalam tradisi. Maka kembalinya mereka mengadopsi tradisi-tradisi itu sebagai obat dari era baru modernitas itu. Nah, mungkin juga ada tradisi yang elemen-elemennya malah menopang sendi-sendi yang rapuh dalam struktur modernitas. Jadi tradisi itu mendukung modernitas, dan modernitas itu juga mengadopsi tradisi. Sehingga kedua tradisi dan modernitas itu harus saling mengisi. Maka menurut Ferry Hidayat, definisi filsafat Indonesia baru itu mesti merangkul tradisi modernitas sekaligus. Itulah dia simpulkan. Definisi baru filsafat Indonesia itu mesti merangkul tradisi modernitas sekaligus. Jadi tradisi dan modernitas itu menjadi sebuah kesatuan yang menyeluruh. Kalau dia dipisah, hanyalah misalnya modernitas, maka dia miskin. Kalau dia hanya tradisi, maka dia miskin. Maka dia katakan tidak boleh ada preferensi berlebihan pada salah satunya. Jika pilihan dijatuhkan pada salah satu dari keduanya, berarti filsafat Indonesia telah dimiskinkan isinya. Jadi menurut Ferry Hidayat, filsafat Indonesia yang kaya itu ialah ketika tradisi dan modernitas itu sekaligus saling merangkul. Nah, ini yang menarik dari pembahasan Ferry Hidayat ini. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak, tadi Bapak jelaskan itu motif-motif anti tradisi angkatan 45 tentang perlawanan dan menghancurkan. Kenapa motif-motif anti tradisi angkatan 45 ini ingin menghancurkan, Pak? Saya kurang mengerti di situ, Pak. Terima kasih. Karena mereka ingin terjadi perubahan. Pengaruh Barat itu ingin cepat terjadi di Indonesia. Sehingga mereka anti tradisi, anti Indonesia lama gitu ya. Anti kebudayaan, anti tari-tarian, anti filosofi kedaerahan. Yang mereka mau tanamkan ialah modernitas, kebaruan. Maka angkatan 45 itu lebih menekankan anti tradisi itu. Sehingga mereka ingin pembaruan, apalagi zaman Soeharto kan. Itu kan modernisasi itu kan tinggi sekali. Dan mengabaikan tradisi. Tapi setelah terjadi modernisasi itu, mereka ternyata melihat bahwa modernisasi itu juga menjadi ancaman. Lalu bagaimana mengobatinya? Maka mulailah mereka melihat tradisi itu. Lalu untuk menjadi seimbang, filsafat Indonesia itu menjadi sebuah definisi baru. Apa definisi baru dari filsafat Indonesia itu? Yaitu melihat tradisi dan modernitas itu sebagai sesuatu yang harus saling merangkul. Jadi tidak ada yang superioritas dan inferior. Jadi modernitas dan tradisi itu seimbang. Terkadang modernitas itu ditopang oleh tradisi, terkadang tradisi itu diisi oleh modernitas. Nah, itulah filsafat baru itu. Gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Tadi Pak Bapak mengatakan bahwasannya filsafat Indonesia itu bahkan jika ditarik dalam ensiklopedia dan kamus,
sangat bahkan tidak ada ditemukan karena penulis filsafat di Indonesia yang sangat minim. Tapi Pak, tadi setelahnya kita mempelajari bahwasannya Sunoto kalau nggak salah mendengar tadi saya Pak, Sunoto bahkan melakukan kajian tentang filsafat, walaupun yang sebatas tentang Jawa. Dan Pramono juga membahas tentang filsafat dan pikiran Batak, Minangkabau dan Bugis. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kenapa dikatakan bahwasannya sangat minim tentang filsafat Indonesia, padahal ada yang membahas filsafat tentang daerah. Apakah filsafat dari daerah itu tidak bisa dikatakan filsafat dari negara itu sendiri, yaitu filsafat Indonesia gitu Pak? Nah, saya katakan tadi, kalau kita mencari definisi filsafat Indonesia di buku-buku filsafat dunia, kita tidak akan menemukannya. Ketika kita baca tadi di filosofi, The Encyclopedia of Philosophy tidak ada, baru The Asian Philosophy tidak ada, apalagi di Encarta Encyclopedia atau Britannica Encyclopedia tidak ada. Bahkan ketika dicek pun di Perpustakaan Nasional hanya 42 buku yang berbicara filsafat Indonesia. Lalu yang dia lihat adanya 5 orang yang menulis filsafat Indonesia. Dan itu tidak dipublish ke dunia internasional. Itu kan kelasnya Indonesia di Perpustakaan Nasional. Dan yang di Perpustakaan Nasional itu pun masih minim. Kan yang dibahas tadi filsafat Jawa oleh Sitono, baru Pramono, filsafat dia mengembangkan ke filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Nah, sementara itu dikembangkan oleh si Jakob tadi itu, dia sudah lebih mengembangkan kepada soal budaya material dan budaya intelektual. Nah, jadi kalau dikatakan apa itu filsafat Indonesia, ya itu semua filsafat Indonesia. Tapi persoalannya ialah itu belum terpublish di publikasi nasional dan internasional. Itu persoalannya. Sehingga budaya filsafat Indonesia itu masih bersifat lokal. Begitu. Oke, silakan tadi satu orang lagi, siapa tadi? Saya Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan seperti yang pendapat dari Ferry Hidayat, bahwa filsafat Indonesia itu segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Pertanyaan saya Pak, apakah yang menjadi subjek dan juga objek dari filsafat Indonesia itu Pak? Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya subjek dan objeknya ya kita, budaya dan adat. Subjeknya manusia kita, objeknya adat, budaya. Pemikiran filsafat itu ada pada objeknya. Objeknya apa tadi? Tadi Jakob sudah menunjukkan ada budaya material, berarti ada pada lukisan, ada pada tarian. Itu menunjukkan bahwa di situ ada filsafat-filsafat yang disampaikan melalui budaya material. Tetapi ada juga filsafat itu dalam budaya intelektual, itulah cerita rakyat. Ada dongeng-dongeng kan, dan melalui dongeng-dongeng misalnya Tangkuban Perahu atau Simalin Kundang, Simarjan, Danau Toba, itu menjadi budaya intelektual yang terlihat. Jadi itu objek daripada filsafat itu. Jadi pelakunya ialah kita, subjeknya, subjek dari filsafat itu sendiri. Kita yang akan memahami apa itu pemikiran-pemikiran orang Indonesia itu melalui apa yang ada dalam adat istiadatnya, dalam budayanya sendiri. Itu makanya tadi kalau Jakob itu berkata filsafat Indonesia itu filsafat etnik. Ada filsafat Jawa, ada filsafat Batak, ada filsafat Madura, dan sebagainya. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, kalau tidak ada lagi, akan saya lanjutkan. Nah, tadi pertanyaannya si Gumilar misalnya, jadi bagaimana filsafat Indonesia itu? Nah, menurut Ferry Hidayat ada 3 yang membentuk filsafat Indonesia itu.
Nah, apa itu yang membentuk filsafat Indonesia itu? Filsafat Indonesia itu dibangun dari 3 segi. Yaitu pertama, tempat filosofi itu berada. Di mana filsuf itu berada, itulah bangunan filsafat Indonesia. Misalnya dia berada di Bali, filsafat Bali. Dia berada di Makassar, dia filsafat Makassar. Dia berada di Kalimantan, filsafat Kalimantan. Dia berada di Batak, dia filsafat Batak. Itu yang membangun filsafat itu. Yang kedua, aksara dan bahasa yang digunakan filosof untuk menulis karya filosofinya. Kalau dia tulis dalam bahasa Jawa, berarti dia filsafat Jawa. Ditulis dalam bahasa Dayak, berarti itu filsafat Dayak. Ditulis dalam bahasa Karo, dia filsafat Karo. Itu bangunan yang kedua. Jadi yang pertama tadi, tempat di mana filsuf itu berada. Yang kedua, aksara dan bahasa yang digunakan filsuf itu. Dan yang ketiga ialah distinktif pemikiran filosofinya. Distinktif. Kemampuan daripada pemikiran filosofinya. Dari tradisi falsafat sejagat. Jadi bagaimana pemikirannya itu. Nah, itu yang menjadi bangunan dari filsafat Indonesia. Nah, berdasarkan itu, kalau diterapkan definisi itu ke dalam filsafat Indonesia, maka menurut Ferry Hidayat, filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang dinamakan Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium, dan isinya kurang lebih memiliki segi distinktif bila dibandingkan dengan filsafat sejagat lainnya. Jadi itulah filsafat Indonesia itu. Jadi selama dia berada di Indonesia, entah itu dia di Madura, entah dia di Kalimantan, entah dia di Sumatera, itu semua adalah filsafat Indonesia. Nah, ini definisi yang lebih komprehensif dari Ferry Hidayat. Maka dia katakan pernyataan bahwa filsafat Indonesia, filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia, berimplikasi bahwa semua orang yang berasal dari kelompok etnis, ras, religius, asalkan semuanya menetap di Indonesia, maka semuanya adalah filosof Indonesia atau filsafat Indonesia. Asal dia masih berada di wilayah Indonesia, itu namanya filsafat Indonesia. Begitu ya? Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Tadi sesuai penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, bahwa filsafat Indonesia tidak lebih condong kepada filsafat Timur dan Barat. Nah, saya ingin bertanya terkait pembahasan kita minggu lalu tentang penggunaan jazz itu, Pak, dalam Indonesia, di mana wilayah Barat atau wilayah Barat sudah mempengaruhi Indonesia. Bagaimana sebenarnya, Pak, yang dimaksud dengan filsafat Indonesia tidak lebih condong atau kepada filsafat Timur dan filsafat Barat? Filsafat Barat bisa mempengaruhi Indonesia. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi M. Nasrun mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu tidak Barat, tidak Timur. Itu dia lihat dari filsafat yang tampak dalam kemasyarakatan. Ada mufakat, gotong royong, Pancasila, dan dia melihat disitulah membuktikan bahwa kita bukan condong ke Barat atau ke Timur. Itu secara adat istiadatnya, secara fakta di lapangan masyarakat Indonesia itu. Tetapi orang Kristen kan telah datang dari Barat, lalu menggunakan tradisi-tradisi Barat. Itu sudah berarti terjadi perjumpaan filsafat Timur dan Barat. Filsafat Barat dengan filsafat orang Indonesia, Kristen misalnya secara khusus. Terjadi perjumpaan budaya Barat dengan orang Batak, budaya Barat dengan
Simalungun, budaya Barat dengan Jawa. Terjadi perjumpaan. Nah, dalam perjumpaan itu, maka terjadi perubahan. Tergantung siapa yang dominan. Yang dominan mana? Baratnya. Mereka menganggap bahwa pakaian kita tidak beradab, tidak punya sopan santun. Maka mereka mengajari kita berpakaian seperti mereka. Lalu itulah adab baru, perubahan baru. Nah, di situ jadi orang Kristen yang mengalami condong ke barat. Kalau budaya lainnya tidak. Nah, ataupun kalaupun budaya lainnya mengalami perubahan, tapi tidak seradikal Kristen. Nah, kalau Kristen kan di mana-mana selalu pakai jas, pakai dasi kan. Tapi coba nanti kalau kalian misalnya pergi ke Jawa, melihat para pendeta berkhotbah, itu tidak ada yang pakai jas. Dia pakai seperti ini, pakai batik. Itu mereka tidak lebih pada barat, tapi mereka lebih pada timurnya. Tapi kita di Indonesia bagian barat itu, khususnya gereja-gereja Batak, kita memang lebih condong kepada filsafat barat. Gitu. Perempuan pun disuruh berjas. Iya kan? Perempuan disuruh berjas di Indonesia ini. Padahal sebenarnya harus berkebaya kan? Tapi carilah sekarang pendeta yang berkebaya. Ada pendeta yang berkebaya sekarang kalau melakukan tugas? Tak ada. Sudah pakai jas semua itu. Itu orang Eropa semua. Itu orang Kristen di Barat, di Indonesia bagian Barat itu secara khusus. Kita yang berada di Sumatera Utara ini produk-produk filsafat Barat ini semua. Nggak tahu nanti kalian setelah sudah belajar teologi ini mulai berpikir aku ini bukan orang Barat, aku orang Indonesia, aku orang Batak, aku mulailah menggunakan budaya-budaya Batak kan? Ya mana tahu setelah belajar ini. Atau semakin mempertajam, memperkukuhkan aku ini orang Barat, aku. Ya terserah. Begitu ya. Iya Pak, terima kasih ya. Pak, bagaimana dengan terkait alma mater yang digunakan oleh setiap kampus itu Pak? Bagaimana dengan hal itu? Itu kan identitas alma mater, ya silakan aja. Itu identitas. Apakah setiap kalian pergi kemana-mana pakai itu? Jangan-jangan nggak malu kalian pakai itu. Pergi kah? Pak, permisi Pak, berarti semisal kayak gini Pak, kan kita ada dikasih alma mater dari kampus Pak. Semisal kita nggak mau makainya itu, apakah kita boleh disalahkan begitu Pak? Pasti. Kalau kalian menggunakannya di kampus lalu tidak pernah kalian gunakan itu pasti disalahkan. Tapi kalau pergi kalian ke gereja-gereja kalian pakai itu siapa yang memarahkan? Nggak ada. Paling-paling kalian madu makainya. Itu aja. Kalau kalian bangga ya pakai aja. Tapi kalau misalnya berkhotbah, kalau sudah pendeta pakai alma mater, nggak berani kau pakai itu lagi. Selagi mahasiswanya kau mau pakai itu. Kalau sudah pendeta kau pakai itu, mana mau pakai itu. Itu. Jadi bukan soal salah benar itu. Tapi di mana kau gunakan? Kalau itu memang identitas kita di STT di kampus, kau gunakan itu cocok. Atau disuruh kamu sebagai utusan kampus ke STT STT Sumatera Utara, pakai aja itu. Itu membedakan kamu dari mereka. Cocok. Tapi kalau untuk berkhotbah misalnya kau gunakan itu, wah, mana ada orang yang tertarik mengapakan itu. Selama mahasiswa oke lah. Oh ini dari situ bisa di Medan katanya. Tapi kalau sudah calon pendeta atau sudah pendeta kau gunakan itu, diketahui orang kau itu. Itu. Jadi tergantung di mana kau gunakan. Pakaian itu kan sesuatu yang menunjukkan identitas kita. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Saya Pak. Veronica Pak. Ya, silakan. Belum buka itu apanya Veronica, belum buka. Ya. Saya Pak. Tadi
Bapak sudah menjelaskan ada 3 segi yang membentuk filsafat Indonesia. Yang pertama tempat filosofi, yang kedua aksara, dan yang ketiga distinktif atau kemampuan pikiran filosofisnya dari tradisi filsafat sejagat. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah setiap pemikiran yang diutarakan oleh para filsuf itu langsung saja diterima oleh masyarakat? Atau bagaimanakah titik tolak ukur pemikiran filsuf itu bisa dianggap menjadi filsafat yang baik, Pak? Terima kasih. Seorang filsuf itu kan menggali dari budaya itu. Dia akan mencoba mengangkat harkat martabat budaya itu, memaknai budaya itu. Jadi sebenarnya filsuf itu dia hanya membedah, mempertajam pemaknaan dari budaya. Nah, itu fungsinya. Lalu dia mempublikasi kepada orang. Nah, itu tugasnya filsuf. Nah, pemikiran-pemikiran distingsi pemikirannya itu kan menjadi tawaran kepada orang yang mendengar, yang membaca. Persoalannya lah, filsafat kita ini kan tidak go internasional gitu. Itu hanya berlaku di kita. Itu yang membedakan. Tidak ada orang yang mencoba misalnya budaya dari Nahdlatul ini dipublikasi ke filsafat dunia. Nah itu. Jadi pembedaan pemikiran filsafat itu bukan berarti kita tidak menerima pemikirannya, bukan. Filsuf itu tidak hendak merubah tatanan hidup masyarakat itu, tidak. Dia hanya ingin menggali ontologinya, ya, kebenaran yang disampaikan oleh budaya itu. Lalu dia akan menjelaskannya secara terminologi, itu epistemologinya tadi. Lalu dia akan melakukannya dalam aksi, berarti dia akan mempublis itu kepada dunia lain. Itu fungsi dia, distingsi pemikiran tadi di situ. Jadi ide-ide dari kultur budaya itu, filsafat budaya itu, dia coba bagikan, share ke dunia lain. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan tidak menerima pendapat filsafat, filsuf. Enggak. Dia hanya mencoba mendalami. Misalnya, apa arti makna dari Nahdlatul? Nah, ini dia tulis. Dia lihat nanti dari perspektif teologis, biblis misalnya, kalau dia seorang teolog. Kalau dia seorang antropolog, dia akan melihat dari segi antropologinya, kemanusiaannya. Lalu dia publikasi. Nah, itu. Dia tidak akan ada pertentangan. Dia tidak akan merubah filsafat lokal itu. Tetapi dia lebih pada pemaknaan, pencarian kebenaran dalam suku atau budaya adat setempat itu. Begitu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Ada satu lagi tadi yang mau bertanya tadi. Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan yang saya dapat tadi, bahwa filsafat Indonesia ini merupakan disebut juga filsafat Nusantara sebab terdiri dari mengacu kepada adat istiadat, tradisi, dan juga etnis dan juga budaya di seluruh Indonesia. Dan dimanapun tempatnya berada, asalkan di Indonesia, dia tetap disebut filsafat Indonesia. Nah, di sini juga saya melihat bahwa tadi disebutkan juga bahwa Ki Hajar Dewantara berpartisipasi dalam filsafat ini tadi dengan soal kebudayaan. Jadi saya ingin bertanya, Pak, saya juga membaca soal Muhammad Hatta ketika dia dibuang ke Papua, dia juga menulis sebuah buku aliran Yunani yang juga
soal aliran filsafat juga begitu Pak. Nah, pertanyaan begitu juga dengan Ki Hajar Dewantara, di mana konsep pemikirannya itu tentang konsep budi pekerti, benar atau salah, baik buruk, yang bersifat mutlak dan universal. Sementara untuk Muhammad Hatta, di dalam pemikirannya dia mengatakan dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani di tanah pembuangan Digul di tanah Papua, keamanan perasaan itu perlu ada. Nah, siapa yang hidup di dalam dunia pemikiran itu akan lepas dari gangguan kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah kenapa si Ki Hajar, beliau-beliau ini, Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Hatta, tidak terlalu dipandang, artinya tidak terlalu terkenal di Indonesia sebagai seorang filsuf, dan apakah pemikiran-pemikiran mereka ini ada gitu Pak, falsafah dari pemikiran beliau ini mempengaruhi akan masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya pendidikan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, tentu pasti pemikiran mereka itu mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, pasti. Nah, pemikiran-pemikiran mereka pasti dicatat. Persoalan yang saya katakan tadi, pemikiran itu kan masih lokal. Tidak dipublis di dunia publikasi internasional. Itu persoalannya. Sehingga pemikiran mereka itu kategorinya lokal. Mungkin dia hanya menulis yang ketika dia dibuang ke Papua, lalu dia menulis. Dan itu jangan-jangan pun tidak dipublis di perpustakaan nasional kan. Karena Ferry Hidayat ketika dia melihat publikasi di perpustakaan nasional, nama mereka tidak ada. Nah, itu contoh. Ada banyak sebenarnya pemikir-pemikir filsuf Indonesia yang menulis, tetapi dia skala lokal. Kalau ditanya sekarang apakah ada banyak buku-buku orang Batak yang membahas tentang adat, banyak. Ada Jambar Hatta, ada ini ada. Tapi itu lokal. Tidak ada yang menulis itu di jurnal filsafat Indonesia atau jurnal filsafat dunia. Nggak ada yang menulis. Sehingga itu hanya buku untuk kalangan sendiri kan. Yaitu berfungsi hanya untuk orang Batak sendiri. Tidak bisa memengaruhi orang Papua, orang Bugis. Apakah Lidah Natolu bisa dipahami oleh orang Jawa? Enggak kan? Apakah Lidah Natolu bisa dipahami orang Papua? Enggak. Itu hanya kita pahami sendiri. Kalaupun banyak orang Batak ingin menulis tentang Lidah Natolu, tapi kan tidak memengaruhi kehidupan suku-suku lain. Nah, demikian tadi pemikiran semua Hatta itu. Bukan tidak dikenal, terkenal, tapi tidak banyak yang mengaruhi kasanah berfilsafatan Indonesia. Begitu. Jadi mungkin digalilah itu, kalau kecuali ada nanti misalnya orang menggali pemikiran filsafat Muhammad Hatta itu, dan dia kembangkan lagi menjadi sebuah pemikiran yang baru, itu baru dikenal orang lagi. Nah, begitu. Jadi banyak pemikir-pemikir kita atau filsuf-filsuf kita yang bagus ya, yang bagus, tetapi tidak terpublikasi karyanya. Banyak itu ditemukan. Jangan raja-raja Parhata itu kan, tukang adat itu, yang setiap hari beradat itu kan. Tapi kalau disuruh dia menuliskan nggak mampu dia. Tapi kalau disuruh melaksanakan adat langsung, aksiologinya, wah, dari pagi sampai malam tahan dia duduk kan, melaksanakan adat. Tapi kalau disuruh tulis satu paragraf, nggak mampu dia. Nah itu, jadi seperti itu ya. Jadi banyak filsuf kita ini yang bagus, tapi itu tadi tidak terpublis karya-karyanya di dunia ilmiah. Gitu. Oke, baik. Saya teruskan ini waktu kita nanti supaya bisa sampai kepada tujuan kita ya. Ini masih banyak ini. Nanti kalian baca di dalam lebih banyak. Nah, mazhab, sumber, dan tokoh filsafat Indonesia. Nanti kalian baca ini sudah penjelasan-penjelasan berulang ini. Nanti itu ada mazhab filsafat etnik,
Nanti kalian bisa baca. Kemudian mazhab filsafat timur. Apa itu filsafat timur menurut para filsuf Indonesia itu, baru kemudian mazhab filsafat barat. Nah, kemudian ada nanti mazhab filsafat pembangunan ya. Ya, filsafat Islam, kemudian mazhab filsafat pembangunan, ini pada filsafat Kristen, kemudian filsafat Soeharto pada masa pasca Soehartoisme. Nah itu, jadi ada nanti beberapa mazhab itu. Nah kita mau bahas tentang ini. Ada juga isme-isme atau paham-paham di dalam filsafat Indonesia. Paham yang memengaruhi filsafat Indonesia. Apa itu? Filsafat Indonesia itu ada paham sintesisme. Jadi nanti filsafat Indonesia itu mengalami sintesis atau penggabungan ya. Ketika bertemu dengan filsafat barat atau filsafat timur, terjadi penggabungan antara filsafat lokal, tradisional dengan filsafat luar. Itu filsafat itu mengalami penggabungan. Itu isme pertama atau paham yang penggabungan. Paham yang kedua ialah antusiasisme, ada adaptasionisme. Jadi ada terlampau mudah kita untuk menyesuaikan. Jadi budaya kita menyesuaikan dengan budaya Eropa atau budaya Eropa menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Jadi ada terjadi penyesuaian. Itu budaya paham daripada filsafat itu, adaptasionisme. Kemudian paham lamaisme, lama. Itu berarti kan lama itu dari mulai tradisi primordial, tradisi asli Indonesia, tradisi yang sudah dilestarikan itu tradisi lama. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Itu paham. Nah jolo sengonon, dulu sudah seperti ini, jangan rubah lagi. Itu paham lamaisme. Tapi sejalan dengan itu juga ada paham barusme. Ya, ini lebih pada apa yang ada baru sekarang ditolak, yang lama itu ditolak oleh yang baru, bahwa yang lama itu tidak berguna lagi, tapi yang baru kemajuan itu yang akan dikerjakan. Itu yang disebut dengan baru. Sehingga nanti apa yang terjadi saat ini menggantikan apa yang lama, itu barusme. Lalu nanti ada terpimpinisme. Nah, jadi semua terpimpin. Konsep keterpimpinan ini menjadi demokrasi terpimpin gitu ya. Jadi filsafat pun dia terpimpin. Nah, itu nanti akan kalian lihat nanti apa itu filsafat terpimpinisme. Kemudian ada filsafat pembangunanisme. Itu mulai zamannya Soekarno ya, disebut sebagai zaman Soekarno itu zaman Soekarnoisme, kemudian nanti zaman pembangunanisme itu pada zamannya Soeharto, kemudian pasca pembangunanisme itu isme-isme dalam filsafat Indonesia. Nah itu nanti kalian bisa baca itu. Lalu periodisasi. Nah periodisasi filsafat Indonesia ini berbeda dengan periodisasi filsafat umum. Kalau filsafat Barat itu periodisasinya itu periode klasik, kemudian periode pertengahan, kemudian periode modern dan kontemporer. Kalau filsafat Cina itu periodenya ialah periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan periode modern. Lalu periode filsafat Indonesia bagaimana? Periode filsafat Indonesia itu hanya mengenal dua periode. Yang pertama itu periode berdasarkan interaksi budaya. Bagaimana budaya itu berinteraksi ketika datang budaya-budaya asing. Ini itulah periode yang pertama. Ketika datang periode budaya-budaya luar dan bertemu dengan budaya-budaya Indonesia, itu disebut dengan budaya interaksi. Dan yang kedua ialah budaya kajian historis yang penting. Jadi filsafat itu berdasarkan kajian historis, misalnya pada masa pra-kemerdekaan, periode kemerdekaan, periode Soekarno, periode Soeharto, dan periode pasca Soeharto. Jadi dia sejarah. Itulah yang membedakan periode dalam filsafat Indonesia, gitu ya.
Jadi ada periode berdasarkan interaksi budaya, dan yang kedua periode berdasarkan kajian historis penting. Nah, demikianlah dulu pertemuan kita sore ini sampai di sini. Nanti materi ini akan saya sampaikan kepada kalian untuk dibaca-baca, untuk didalami lebih mendalam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, silakan ketua kelas. Tentang pembagian kelompok bacanya itu, Pak. Ya, pembagian kelompok baca itu kan sudah saya katakan kemarin berdasarkan abjad alfabet itu. Nanti saya akan tuliskan aja lah, itu kan pembagian alfabet. Tetapi kalau pembagian kelompok, kalian pilihlah kelompok itu. 6. Jadi kalau misalnya nanti pembagian kelompok baca itu, kalau ada 6 kelompok baca, bagi 29, berarti ada 4, ada 5. Itu ya nanti. Nanti saya tulis aja langsung nanti nama-namanya. Tapi kalau untuk pembagian kelompok, silakan aja tulis kelompok-kelompoknya. 6 kelompok. Gitu ya. Baik, Pak. Silakan siapa yang berdoa. Baik, untuk menutup perkuliahan, doa dipimpin oleh saudara Juliandri. Baiklah, kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita menutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Disyukurkan panjatkan kehadiran Tuhan, di mana pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan nafsu. Ya Tuhan, di mana pada hari ini kami telah selesai mempelajari filsafat kami. Berkatilah kami ya Tuhan, apapun yang diberi dosen kami kepada kami, berkatilah kami agar kami dapat menerimanya dengan baik. Terus kepada Bapak dosen kami, berkatilah beliau, berilah dia kesehatan, umur dan murah rezeki. Itulah namamu Tuhan hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Yehowu menjujua horas jujua. Selamat sore.